evaluasi ke daerah-daerah yang akhirnya kita melakukan evaluasi terhadap bagaimana pelaksanaan kinerja pelaksanaan DAK. Jadi bukan hanya semangat dalam proses pengusulan, tapi daerah juga harus konsisten, harus baik dalam melaporkan dan baik sebaik-baiknya melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Jadi adapun kegiatan yang akan kita lakukan ke depan ini adalah dua ya, verifikasi output dan verifikasi data capaian jangka pendek atau immediate outcome. Jadi untuk latar belakang dari kegiatan verifikasi output ini, jadi yang pertama masih terdapat daerah yang belum mempunyai dokumen DD. Jadi hanya basic design yang dikerjakan oleh internal dan itu pun tanpa didukung data-data teknis. Tidak turun ke lapangan, tidak dihitung dengan benar. Akhirnya ketika pelaksanaan banyak terjadi perubahan. Yang kedua adalah masih terdapatnya perubahan target dan jenis penanganan yang tidak dikoordinasikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan. Ini di tahun kemarin kita sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi ya tiap provinsinya, ada yang offline, ada yang lewat Zoom meeting, dan di situ kita mendapatkan informasi bahwa masih banyak daerah yang melakukan perubahan. Mohon Bapak dan Ibu ke depannya ini akan menjadi satu punishment bagi daerah yang tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Karena penilaian terhadap konsistensi itu sangat penting. Baik terhadap target maupun terhadap jenis penanganan, khususnya adalah jenis penanganan. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara rencana kegiatan yang sudah disepakati dengan yang dikerjakan di lapangan. Contohnya ada kegiatan yang marka jalannya dihilangkan. Sedangkan saat konsultasi program itu ada, volumenya ada, catatan di verifikator juga ada, tapi saat dilaksanakan tidak dilaksanakan karena dengan alasan bahwa penanganan marka yang hanya segmental. Nah, jadi sebagai informasi bahwa marka jalan ini merupakan bentuk dalam perhatian pusat terhadap keselamatan jalan. Jadi tidak boleh dihilangkan. Kemudian ada juga bahu jalan yang dihilangkan. Seperti itu. Kemudian juga masih adanya penanganan jalan dengan lebar yang tidak standar, yaitu 3 meter. Yang minimal kita dalam pengusulan itu adalah seharusnya minimal 3,5 meter ya. Jadi kalau 2 kendaraan berpapasan masih relatif aman seperti itu. Kemudian masih terdapatnya penanganan jalan yang tidak memperhatikan kemiringan jalan sehingga air mengalir ke drainase. Kemudian juga masih kami lihat beberapa pekerjaan yang secara visual kualitasnya juga memerlukan banyak perbaikan. Dan juga masih kurang efektifnya koordinasi OPD dengan tim balai. Mohon kedepannya makin ditingkatkan koordinasi dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Dan ini adalah poin penting yang menjadi perhatian, khususnya dalam nanti pengusulan di 2024, itu kami temukan masih terdapat daerah yang tidak melaksanakan kegiatan fisik, tidak bisa melaksanakan kegiatan fisik karena lahannya ternyata belum siap. Sedangkan kepala daerah sudah menandatangani SPTJM kesiapan lahan. Jadi mohon diperhatikan bahwa yang ditandatangani itu sudah konsisten, sudah aman untuk ditangani ruas jalannya. Dan juga masih terdapat daerah yang mengalami perubahan penanganan, mengalami perubahan target yang signifikan saat penyampaian antara saat penyampaian usulan dengan pelaksanaan. Sedangkan kepala dinas sudah menyampaikan atau menandatangani SPTJM kesiapan desain. Ini berarti harus konsisten di 2 poin ini. Nah, ini kami sampaikan kenapa verifikasi output keseriusan daerah dan konsistensi itu sangat penting. Data yang kami tarik dalam aplikasi e-monitoring di tahun kemarin, data pelaksanaan tahun 2021 untuk output. Contoh, untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan atau rehabilitasi dari target 4.400 realisasi yang disampaikan hanya 331. Untuk rekonstruksi atau peningkatan dari 2.200 hanya 932 yang terrealisasi. Ini berdasarkan laporan. Jadi mohon
kedepannya daerah lebih baik lagi dalam pelaporan dan dalam menginput data-data di monitoring semua jelas terhadap backup yang ada. Nah, ini adalah latar belakang kenapa perlunya kegiatan verifikasi data capaian jangka pendek atau immediate outcome, yaitu masih ada pemerintah daerah yang belum menyampaikan data capaian jangka pendek secara valid dan akurat. Kemudian masih terdapat pemerintah daerah yang belum tertib dalam menyampaikan data hasil capaian jangka pendek, dan terdapat indikator baru untuk 2023 yaitu data kecepatan rata-rata waktu tempuh. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, ini terkait indikator output dan outcome. Nah, sebelumnya juga pada kegiatan BIMTEK monitoring DAK kemarin ya di bulan Maret April juga sudah kami sampaikan terkait dengan indikator-indikatornya. Jadi untuk output itu adalah panjang penanganan jalan dalam satuan kilometer dan panjang penanganan jembatan dalam satuan meter. Nah, untuk indikator outcome yaitu meningkatnya persentase kondisi jalan mantap yaitu dalam persentase, dan meningkatnya kecepatan rata-rata pada jalan yang ditangani dalam satuan kilometer per jam. Nah, untuk indikator capaian jangka pendek, yang pertama adalah kondisi kemantapan jalan daerah. Jadi kondisi kemantapan jalan daerah adalah kondisi ruas jalan, ya, ruas jalan yang ditangani dalam kondisi baik dan sedang. Jadi diperhatikan bahwa memang tadi Pak Kabid juga sudah menyampaikan bahwa dalam menyampaikan kondisi adalah memang jelas ruas itu sudah disurvei, survei kondisi. Jadi sebelum penanganan berapa kemantapan existingnya, setelah ditangani dengan DAK, berapa kemantapan realisasi akhir, sehingga nanti akan dapat dihitung capaian, berapa persentase capaian setelah ditangani dengan DAK. Kemudian kecepatan rata-rata waktu tempuh. Jadi untuk sementara ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu dapat melakukan survei kecepatannya, bisa menggunakan kendaraan yang terkalibrasi. Nanti ke depannya akan kita lebih detailkan lagi, karena memang ini indikator baru, dan kemarin di awal 2023, kemarin kita baru mensosialisasikan. Jadi untuk kegiatan DAK 2022 belum mempunyai data awal kecepatan rata-rata waktu tempuh. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi setelah pelaksanaannya saja. Jadi awalnya tidak diisi lagi, tapi hanya mengisi setelah pelaksanaan. Berapa kilometer kecepatan kilometer per jamnya. Dan juga terkait kemantapan jembatan. Jadi kemantapan jembatan ini juga berdasarkan hasil survei dengan petunjuk BMS, yaitu dengan nilai kondisi 0 sampai 5. Jadi kalau misalnya nilai 5 sudah harus segera dilakukan peningkatan atau penggantian, kemudian setelah ditangani nilainya apakah menjadi 0 dalam kondisi benar-benar baru dan seperti apa, itu sesuai dengan petunjuk BMS. Dan ketiga data ini dilakukan survei, ya, hanya survei terhadap yang ditangani. Ya, ini adalah indikator capaian jangka pendeknya untuk penanganan jalan. Indikatornya adalah kondisi mantap, tadi sudah disampaikan. Targetnya adalah meningkatkan persentase kondisi mantap jalan pada ruas yang ditangani. Jadi mohon lebih serius dalam menyampaikan data lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan Bapak Kapus bahwa data capaian jangka pendek merupakan salah satu tolak ukur dalam penilaian LOKPRI dan alokasi untuk 2024. Pada sambutan tadi disampaikan oleh Bapak Kapus. Jadi memang disurvei berapa sebelum diusulkan, sebelum ditangani sampai dengan setelah penanganan. Jadi nanti cara perhitungannya, persentase kondisi mantap jalan yang ditangani pada tahun N dikurangi dengan tahun N-1. Jadi setelah penanganan berapa dikurangi dengan existing sebelum penanganan, sehingga didapat data capaian. Nah, untuk kecepatan juga seperti itu, hanya terkait ruas yang ditangani. Tapi untuk survei kemantapan jalan dan kecepatan ini disurveinya sepanjang ruas jalan, ya Bapak dan Ibu, bukan terhadap segmennya saja, tapi sepanjang ruas jalan. Dan untuk kecepatan juga seperti itu, satuannya kilometer per jam. Nanti
kedepannya akan dihitung sebelum survei, sebelum penanganan dan setelah penanganan nanti berapa capaiannya. Jadi ini sudah bisa dilakukan pada saat pelaksanaan DAK Fisik 2023. Sebelum pelaksanaan, Bapak dan Ibu melakukan survei untuk kondisi jalan, kondisi jembatan, dan kecepatan sebelum pelaksanaan. Nanti setelah pelaksanaan dilakukan survei lagi. Nah, ini untuk jembatan, tadi sudah disampaikan, 100% di tahun N. Berarti jembatan harus tuntas. Tidak boleh bangunan dalam kondisi penanganan bertahap. Nah, ini gambaran terkait kecepatan rata-rata ya, terkait dengan penetapan batas kecepatan. Ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata caranya. Jadi nanti bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, dan juga terkait kemantapan sudah kita sepakati di level pusat dan sudah diinformasi pada daerah bahwa penanganan harus tuntas. Jadi kalau memang belum tuntas di tahun anggaran N, nanti akan diusulkan di tahun berikutnya dengan sumber dana DAK. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini adalah output penanganan jalan ya. Jadi menu kegiatannya penanganan jalan. Contoh rincian itu rekonstruksi peningkatan struktur kapasitas jalan. Detail rincian yaitu nama ruas jalan yang diusulkan. Target output panjang sesuai RK. Jadi yang Bapak dan Ibu isi sesuai RK, ini data ditarik langsung dari aplikasi monitoring untuk target output. Kemudian satuannya kilometer, tipenya nanti akan diisi, ada pilihan tipe permukaannya apakah aspal, apakah beton, apakah lapis penetrasi. Panjang penanganan diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan di lapangan dan sesuai dengan SPTJM yang ditandatangan oleh Kepala Dinas. Nah, untuk panjang penanganan ini bisa terjadi penambahan target, bisa terjadi pengurangan target. Mungkin ada kegiatan force majeure dan lain-lain atau ada urgensi. Tapi tolong hanya terkait hal-hal yang memang urgensi dan jelas dan sudah dikoordinasikan dengan balai kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan perubahan penanganan atau perubahan target. Ya, jangan sendiri melakukan perubahan sendiri dan tidak ada koordinasi dengan level pusat ataupun balai, karena nanti kalau terjadi temuan ini akan menjadi resiko yang sangat berat bagi daerah selaku penerima alokasi dari pusat ya, sangat kewenangan daerah. Nanti dokumen pendukung untuk PHO ini sudah diupload di awal ya, dan juga datanya akan kita tarik. Nah, nanti yang diupload oleh daerah adalah dokumen SPTJM. Kemudian untuk output penanganan jembatan, contohnya menu kegiatan ada penanganan jembatan, rinciannya adalah penggantian jembatan, detail rincian adalah nama ruas jalan, nama jembatan jelas harus punya namanya ya, kemudian target output kembali sesuai dengan RK dengan satuan meter, nanti capaian output ini akan diisi dengan tipe jembatan ya, bisa rangka baja, ada kecil stay dan lain-lain, silakan, tapi tidak jembatan gantung karena jembatan gantung hanya untuk kendaraan roda 2 atau roda 3 ya. Dan panjang penanganannya benar-benar sesuai dengan hasil dari pelaksanaan di lapangan, dibuktikan dengan sesuai dengan dokumen PHO, sesuai dengan backup kuantitinya, dan satuannya adalah meter. Kemudian nanti daerah akan kembali lagi mengupload SPTJM output penanganan jembatan. Nah, ini contohnya ya, saya rasa untuk menghitung kemantapan Bapak dan Ibu sudah paham semua, cuma di sini saya kembali menjelaskan secara singkat. Jadi nanti yang diisi itu adalah pertama adalah kemantapan existing. Jelas ini apa yang sudah Bapak dan Ibu usulkan dan juga sudah dilakukan survei di awal. Ya. Contohnya di sini panjang sesuai SK 11 km. Kemudian target outputnya adalah 3 km, target output adalah target penanganan 3 km. Kemudian kemantapan existing dalam kondisi mantap, baik dan sedang sudah ada 2 km dengan persentase 18,1. Kemudian ada penanganan dengan sumber dana DAK sebanyak 3 km. Ini Bapak dan Ibu isi ya berapa panjang penanganannya karena ini sesuai dengan hasil output. Kemudian ada realisasi kemantapan. Nah, jadi
Kalau kita menghitung realisasi kemantapannya, berarti kan tinggal ditambahkan ya existingnya tadi 2 kilometer ya, ditambah dengan penanganannya 3 kilometer, ya total 5 kilometer dibagi dengan panjang ruasnya, yaitu 11 kilometer. Nanti akan realisasi kemantapan adalah sebanyak 45,4%. Capaiannya adalah selisih antara realisasi dengan kemantapan existing, yaitu sebanyak 27,2%. Ini jangan sampai salah melakukan pengisian data kemantapan dan juga realisasi kemantapan. Nanti kalau untuk capaian sudah sesuai rumus di monitoring ya. Kemudian ini contoh jembatan, dan disampaikan juga, tinggal nanti Bapak dan Ibu isi existing. Contoh 5, berarti memang sudah harus dilakukan penggantian. Mungkin jembatannya sudah ambruk ya, jadi harus segera dilakukan penanganan. Nah, rencana penanganan sepanjang 15 meter jembatannya, existingnya, kemudian nanti diisi panjang penanganannya juga sesuai. Kalau jembatan ini jarang-jarang sekali terjadi perubahan karena memang ini kan sudah hasil desain ya, kecuali memang desainnya itu produknya sudah lama, jadi mungkin ada perubahan rencana panjang penanganan. Beda dengan jalan ya, jalan ada kemungkinan naik target atau turun target, kalau jembatan biasanya sesuai. Nah, kalau untuk capaiannya tidak ada pengurangan, tapi nanti akan dilihat hasil akhir. Kalau memang sudah diserah terimakan PHO, sudah dalam konstruksi mantap, berarti nilainya adalah 0, seperti itu. Nah, kecepatan rata-rata ini diisi detail rencana kegiatan, yaitu ruas Patimura contohnya berapa. Sebelum penanganan Bapak dan Ibu untuk 2022 silakan diperkirakan sebelum penanganannya ya, karena kemarin kita belum mengisi untuk awal 2022. Contoh 30 km per jam. Nanti bisa diperhatikan tadi yang slide sebelumnya kait dengan batas penentuan kecepatan. Kemudian setelah ditangani dalam satu ruas, kembali lagi dalam satu ruas, bukan terhadap segmen saja ditangani, itu menjadi contohnya 60 km per jam. Ini sudah sangat baik sekali ya untuk penanganan jalan daerah kalau setelah ditangani menjadi 60 km per jam. Jadi capaiannya adalah 30, selisih antara penanganan dan sebelum penanganan. Tapi diperhatikan juga dalam kecepatan apakah jalan tersebut banyak misalnya ada lampu merah, simpangan-simpangan atau kondisinya dan lain-lain ya. Jangan sampai lebih cepat sebelum penanganan daripada setelah penanganan. Nah, ini saya sampaikan alur ya, ini terkait dengan proses verifikasi yang nanti insya Allah akan kita lakukan di akhir bulan Mei ini. Jadi pertama-tama daerah akan menyampaikan data capaian jangka pendek ke dalam aplikasi monitoring. Kemudian daerah juga menyampaikan SPTJM yang ditandatangan oleh Kepala Dinas dan diupload dalam aplikasi monitoring. Kemudian akan diperiksa oleh verifikator PFID. Jika masih ada yang tidak sesuai antara data yang diinput dalam aplikasi monitoring dengan SPTJM-nya, maka akan ditolak sampai daerah memperbaiki dan sesuai. Ketika sudah sesuai, nanti akan diverifikasi oleh pusat dan akan dilakukan penandatanganan berita acara immediate outcome atau capaian jangka pendek. Nah, jika sudah ada penandatanganan berita acara, selesai, dan nanti data akan ditarik ke dalam aplikasi Krisna. Nah, untuk verifikasi data capaian output sama juga, ya, daerah akan mengisi data capaian output ke dalam aplikasi, kemudian menyampaikan SPTJM Kepala Dinas yang diupload dalam aplikasi monitoring, kemudian verifikator PFID akan memeriksa kesesuaian antara dokumen, data-data dokumen SPTJM dengan yang diupload ke dalam IMON, yaitu data-datanya ya, data outputnya. Jika sesuai oke, akan dilakukan penandatanganan berita acara data output. Jika tidak, maka daerah harus memeriksa sampai dengan sesuai. Nah, ini contoh SPTJM-nya.
nanti akan disampaikan dalam bentuk surat resmi. Daerah akan mengisi SPTJM-nya. Ini ada SPTJM output yang nanti akan berisikan kegiatan penanganan jalan dan jembatan, dan juga ada SPTJM terkait capaian jangka pendek untuk data kemantapan jalan, kemantapan jembatan, dan kecepatan waktu tempuh. Dan ini semua akan diupload ke dalam aplikasi e-monitoring data. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan kegiatan ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Sinta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Desi Meriana untuk paparannya mengenai sosialisasi capaian jangka pendek atau immediate outcome dan output untuk DAK bidang jalan tahun anggaran 2022. Hadirin sekalian yang kami hormati, tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu tutorial tata cara penginputan output dan capaian jangka pendek atau immediate outcome ke dalam aplikasi e-monitoring DAK. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Frandi. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat menyimak secara seksama agar kita mempunyai pemahaman yang sama mengenai cara pengisian datanya. Kepada Bapak Frandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sinta atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, saya minta waktu sebentar karena terkendala koneksi. Nggak bisa cuy emonnya. Mohon izin Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar, sedang kami konfirmasi dahulu. Mohon izin Bu Desi, mohon izin waktunya Ibu karena posisinya aplikasi Emonnya masih connecting. Sambil menunggu proses kami menghubungi tim Emon DAK. Kami mohon waktu sebentar Ibu dan Bapak Ibu peserta Zoom. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu aplikasi Emonnya, Bapak Ibu kami persilakan atau mungkin yang belum mengisi survei untuk kegiatan verifikasi output dan immediate outcome, mungkin bisa diisi terlebih dahulu.
Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin mungkin yang belum mengisi data surveinya terkait dengan persiapan kegiatan verifikasi output dan immediate outcome untuk bidang jalan mungkin bisa diisi dahulu data surveinya. Izin Bapak Ibu sambil menunggu aplikasinya, ini saya menjawab sedikit pertanyaan dalam chat. Untuk format SPTJM-nya nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan undangan rencana verifikasi output dan immediate outcome tahun anggaran 2022. Jadi Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Emon, Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan data-data apa saja yang perlu diinput ke dalam aplikasi e-monitoring DAK seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Desi Meriana. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin bisa kami persilakan kepada Bapak Frandi. Baik, terima kasih Bu Sinta atas kesempatan yang disampaikan, yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan, Bapak Kabid, Pak Sari Satria, serta Ibu Desi, Subkoordinator Pemantau Evaluasi. Mohon izin waktu pada saat ini kami akan menjelaskan terkait dengan tata cara atau step-step, langkah-langkah bagi Bapak Ibu untuk upload ataupun input data output dan immediate outcome
DAK Fisik Infrastruktur Bidang Jalan PPR tahun 2022. Mohon izin, Bu Sinta, apakah share screen saya terlihat? Sudah, Bapak Randi, sudah terlihat dalam layar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami akan menjelaskan untuk langkah step-step yang pertama, Bapak Ibu, mohon izin untuk dapat sambil mengikuti ataupun memperhatikan step-step berikut dalam rangka pengisian data output dan immediate outcome DAK Fisik Bidang Jalan 2022. Mulai dari laman login, Bapak Ibu bisa langsung login saja memasukkan username akun Pemda sesuai dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan passwordnya. Dan ketika sudah selesai login, dapat langsung ke dashboard home. Dan di sini ada tab dashboard di atas, ada checklist RK, pelaporan progres, dan immediate outcome. Nah, pada tab immediate outcome, ada pilihan bidang jalan. Bisa Bapak Ibu klik bidang jalan, lalu pilih immediate outcome. Ketika sudah pilih immediate outcome, nanti lamannya akan muncul laman immediate outcome. Akan muncul di laman immediate outcome, Bapak Ibu bisa ke kiri, bisa diklik yang realisasi output terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, pada saat Bapak Ibu klik immediate outcome, nanti akan muncul laman immediate outcome. Langkah pertama, Bapak Ibu klik dulu yang realisasi output, karena data realisasi output lebih dulu yang harus Bapak Ibu input dan upload dokumen. Untuk realisasi output, dipastikan lagi nama provinsi serta kabupaten kota yang Bapak Ibu isi pada bagian atas. Lalu nanti di laman ini akan tampil dari nomor, menu kegiatan, rincian kegiatan, hingga checklist yang dilakukan oleh PFID. Untuk menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detail rincian, ini nanti akan secara otomatis terisi, yang akan ditarik langsung dari RK Emon DAK yang sudah Bapak Ibu isi pada tahun 2022. Nah, begitu juga dengan target. Bapak Ibu pada kesempatan kali ini pada output, realisasi output, langsung saja bergerak pada data output sesuai pelaksanaan. Untuk pekerjaan penanganan jalan, dalam hal ini kami ambil contoh, mohon izin Bapak Ibu di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ini merupakan penanganan jalan yang ada di Ternate tahun 2022. Nah, Bapak Ibu untuk pekerjaan jalannya bisa langsung pilih penanganannya, tipe permukaan, nanti akan muncul, diklik saja, akan muncul pop-up pilihan mulai dari aspal, beton, ataupun penetrasi. Lalu di-input panjang penanganan DAK, begitu juga untuk ruas lainnya. Seperti itu untuk penanganan jalan. Lalu kita bergeser lagi langsung ke dokumen pendukung. Untuk dokumen PHO ini akan secara otomatis ditarik dari apa yang sudah Bapak Ibu upload pada tahun 2022. Lalu sebelahnya ada dokumen pendukung berupa SPTJM yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Subkoordinator, Ibu Desi, bahwasanya nanti format akan kami surati Bapak Ibu untuk selanjutnya bahwa untuk dilakukan tanda tangan, lalu ketika nanti sudah dilakukan tanda tangan oleh Kepala Dinas, dapat dilakukan upload dokumen. Upload dokumennya ada di kolom sebelah dokumen pendukung yang warna hijau ini. Bisa langsung di-upload, upload dokumen, Bapak Ibu dapat pilih dokumen, lalu diklik simpan. Ini untuk data output penanganan jalan. Lalu untuk penanganan jembatan,
Sama halnya untuk menu rincian kegiatan dan detail rincian, itu merupakan hasil tarikan data RK pada isian e-monitoring Bapak Ibu tahun 2022. Nah, perbedaan dengan penanganan jalan, Bapak Ibu nanti dapat melakukan pengisian nama jembatan, pada ruas yang ada dalam RK Bapak Ibu tahun anggaran 2022. Selanjutnya, target output juga melakukan tarikan data yang sama. Nah, untuk tipe jembatan, sama halnya dengan penanganan jembatan, penanganan jalan, Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Nanti akan muncul pop-up tipe jembatan mulai dari cable stayed, komposit, gelagar beton, rangka baja, dan rangka kayu. Lalu Bapak Ibu isi panjang penanganan di AK. Untuk dokumen PHO sudah secara otomatis ditarik, sama halnya dengan penarikan penanganan jalan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu upload tahun 2022. Untuk format SPTJM juga sama. Nanti ketika sudah ditandatangani, Bapak Ibu bisa upload dokumennya pada kolom upload dokumen di laman realisasi output ini. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah terisi, kami akan melakukan checklist ataupun verifikasi terhadap apa yang menjadi isian Bapak Ibu pada realisasi output. Lalu kita akan melakukan pencatatan jika memang ada hal yang perlu dicatat pada laman realisasi output ini. Lalu langkah tersebut akan VVDA akan melakukan mulai dari checklist dan catatan. Nah, ketika Bapak Ibu rasa sudah lengkap mulai dari isi nama dan tipe serta upload SPTJM, bisa dilakukan simpan. Berikut Bapak Ibu, ini untuk yang realisasi output. Untuk selanjutnya kita bisa bergeser ke pengisian immediate outcome. Ini merupakan pengisian immediate outcome, pelaporan data immediate outcome kondisi jalan. Dipastikan lagi kabupaten kotanya sudah sesuai dengan administrasi Bapak Ibu bidang jalan. Untuk item immediate outcome sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Desi Meriana, nanti di sini akan muncul pilihan pop-up immediate outcome baik dari data kondisi jalan, data kondisi jembatan, dan kecepatan rata-rata waktu tempuh. Untuk yang pertama kita bisa lebih dulu isi data kondisi jembatan. Nanti akan muncul laman data kondisi jalan seperti ini, mulai dari kolom menu kegiatan, rincian kegiatan, detail rincian, hingga aksi untuk action Pemda, dan checklist PFID, catatan PFID untuk PFID yang akan melakukan action pada kolom tersebut. Untuk menu kegiatan, rincian kegiatan, detail rincian, dan target output RK, masih sama dengan data output, realisasi output ini akan ditarik sesuai dengan RK Emon DAK Bapak Ibu pada tahun 2022. Jadi Bapak Ibu tidak perlu action lagi untuk kolom tersebut. Nanti yang perlu Bapak Ibu isi ini merupakan kemantapan existing, baik dalam kilometer ataupun nanti akan persentase. Nah, Bapak Ibu mengisi ini nanti ada di kolom aksi. Di kolom aksi, nanti ini silakan input output terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah isi realisasi output, nanti ini akan secara otomatis muncul kemantapan existing untuk Bapak Ibu isi. Diisi untuk setiap ruas yang ada. Jadi tidak hanya satu. Nah, lalu kita bergerak ke kolom berikutnya. Ini ada panjang ruas sesuai SK. Dalam kilometer ini akan langsung ditarik juga dari SIPDJD yang sudah terverifikasi pada tahun 2022. Untuk panjang penanganan DAK, ini juga mengikuti dengan apa yang sudah Bapak Ibu isi pada tab realisasi output. Nah, untuk capaian nanti akan secara otomatis sistem membaca, merumusi sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu isi, baik dari kemantapan existing serta realisasi output. Ini untuk immediate outcome data kondisi jalan. Berikutnya, kita bergerak ke pop-up berikutnya, yaitu data immediate outcome untuk
data kondisi jembatan. Bisa diklik. Sama halnya dengan penanganan jalan, immediate outcome jalan, Bapak Ibu. Untuk menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detail rincian, ini akan dilakukan tarikan data dari RK 2022 Bapak Ibu. Nah, untuk nama jembatan dan tipe jembatan, ini akan melakukan penarikan data dari hasil apa yang telah Bapak Ibu isi di tab realisasi output. Di tab realisasi output. Nah, lalu untuk nilai kondisi jembatan existing, serta panjang jembatan existing, ini nanti akan Bapak Ibu isi input data, atau dalam hal tadi jalan, di sini ada merupakan aksi Pemda, aksi Bapak Ibu. Nah, ini sama halnya dengan di jembatan, melakukan pengisian nilai kondisi jembatan, serta panjang jembatan dilakukan pada kolom input data, tanda plus ini. Nah, lalu untuk capaian kondisi nanti akan secara rumus akan terisi sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu isi pada immediate outcome jembatan, serta data jembatan yang ada di realisasi output. Baik, untuk berikutnya checklist PFID, catatan PFID, ini nanti akan dilakukan oleh kami, PFID bidang jalan, melihat kesesuaian dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan pengisian pada data kondisi jembatan. Baik, jika memang dirasa kondisi jembatannya sudah Bapak Ibu isi, kita bergerak ke pop-up berikutnya pada data immediate outcome kondisi data immediate outcome jalan, yaitu kecepatan rata-rata waktu tempuh, bisa diklik. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, pelaporan immediate outcome untuk kecepatan rata-rata waktu tempuh. Untuk menu kegiatan, rincian kegiatan, dan detail rincian masih sama. Ini akan dilakukan penarikan data, jadi Bapak Ibu tidak perlu isi kolom tersebut. Nanti pada kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam, nanti kami meminta sebelum penanganan dan setelah penanganan. Jadi melakukan isian sebelum penanganan dan setelah penanganan, Bapak Ibu bisa isi bukan di kolom ini, melainkan di input data. Di tanda plus. Plus tersebut, melakukan input data, bisa diklik nanti, sebagai contoh, nah ini nanti akan diklik kecepatan rata-rata sebelum penanganan, Bapak Ibu bisa isi, kecepatan rata-rata sesudah penanganan dapat diisi. Perlu menjadi titik penekanan bahwa yang diisi sesuai apa yang diarahkan Ibu Desi. Harapannya Bapak Ibu dapat melakukan pengukuran pada jam, pada waktu yang sama. Ini untuk template kecepatan rata-rata waktu tempuh, Bapak Ibu cukup hingga kolom ini. Lalu sama halnya dengan untuk data immediate outcome jalan dan jembatan, nanti PFID akan melakukan checklist jika dirasa sudah sesuai apa yang Bapak Ibu isi, dan kami akan bubuhi catatan yang dirasa perlu menjadi catatan pada beberapa jalan. Seperti itu, mungkin penekanan terhadap pengisian tata cara langkah-langkah, penginputan output, DAK bidang jalan hingga immediate outcome, baik data immediate outcome kondisi jalan, kondisi jembatan, dan rata-rata waktu tempuh. Harapannya Bapak Ibu dapat sambil coba-coba, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, dapat dilakukan pertanyaan jika waktunya masih ada pada kesempatan kali ini, ataupun dapat menghubungi kami, tim Emon DAK PFID, ataupun koordinator wilayah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan terhadap tata cara ataupun step-step pengisian output hingga immediate outcome DAK bidang jalan. Untuk salah dan kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Berikutnya kami serahkan kepada pembawa acara, Ibu Sinta.
Mohon izin Bu Desi, Pak Yoyo, saya pamit, kami serahkan ke pemwawancara. Terima kasih Bu Sinta. Baik, terima kasih kepada Bapak Frandi atas penyampaian langkah-langkah pengisian datanya dalam aplikasi e-monitoring DAK. Mohon izin Bapak Ibu, kita masih tersisa waktu 13 menit. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab dengan maksimal 3 orang penanya. Oke, baik, dari mungkin bisa raise hand aja Bapak Ibu apabila baik, untuk Kabupaten Boyolali, dari Kabupaten Boyolali, silahkan. Iya Bu, mohon izin bertanya, saya Maria dari Kabupaten Boyolali. Ya, baik Mau Bu. menanyakan untuk immediate outcome, ini tadi saya mencoba untuk membuka untuk di kecepatan rata-rata waktu tempuh. Itu untuk kegiatannya itu bukan kegiatan di Kabupaten Boyolali, itu Bu. Jadi lebih ini tadi saya cek beberapa itu seperti yang disampaikan Pak Frendi. Jadi seperti yang di share screen Pak Frendi tadi itu Bu. Seperti itu, penganilir, jenis papringan, seperti itu Bu. Oke, baik. Itu mohon itu revisinya seperti bagaimana, atau dari kami atau dari pusat seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Izin Bu Desi, ini mau langsung dijawab atau mau dicatat terlebih dahulu? Ya, dicatat aja terlebih dahulu. Ya, baik. Baik, selanjutnya dari Bapelitbangda, mohon maaf sebentar. Dari Bapelitbangda atas nama Rahmatullah. Ya, terima Izin, kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu bertanya mengenai tadi di pleno sudah dijelaskan mengenai untuk Bapeda akan diberi akses untuk view di aplikasi kementerian lembaga. Mungkin ada tata cara untuk bisa mengakses menu view tersebut untuk pihak Bapeda. Terima kasih. Baik Bu, izin sebelumnya dari daerah mana ya Bu? Dari Sidrap, Sulawesi Dari Selatan. Sidrap. Ya, oke, baik. Makasih Bu. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir dari Kabupaten Buleleng. Izin bertanya Bu, untuk silakan, Pak. outcome-nya itu saya di Emon-nya ada nama ruasnya, terus di bagian kecepatan rata-rata itu salah nama ruas penanganannya Bu. Itu bukan nama ruas penanganan di Kabupaten Buleleng gitu. Bisa dibantu Bu untuk di Emon-nya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin ini sudah saya catat. Ketiganya memang terkait dengan aplikasi e-monitoringnya ya Bapak Ibu. Izin Bu Desi, ini mau dijawab atau mau konfirmasi terlebih dahulu kepada programmernya Bu? Ya, kalau terkait dengan aplikasi nanti daerah mungkin bisa coba-coba dulu ya, nanti pas trouble-nya apa gitu bisa menghubungi verifikator satunya biar dicek ke programmer, kemudian nanti kita tindak lanjuti saat verifikasi mungkin ya, karena ini terkaitan dengan aplikasi Bu Sinta ya. Kayak tadi dari Buleleng kesalahan ruas atau apa itu nanti kita konfirmasi. Jadi buat Pemda yang mungkin dalam data tarikannya ada yang tidak sesuai ruas, target dan lain-lain, silakan menghubungi masing-masing Korwil atau verifikator masing-masing, nanti akan dikonfirmasikan ke programmer dari aplikasi monitoring datanya seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Desi. Jadi Bapak Ibu ini sudah kami catat dan akan kami sampaikan kepada programmernya, nanti akan ditindaklanjuti untuk kendala-kendala dalam aplikasi Emon-nya. Tapi mungkin bisa mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengecek dahulu aplikasinya, mungkin nanti apabila terdapat kendala bisa disampaikan kepada masing-masing Korwilnya. Nanti akan kami rekap catatannya dan akan kami sampaikan kepada programmernya. Baik,
Izin Bu Desi, apakah 3 aja atau karena masih ada waktu? Izin Bu, masih di-mute suaranya. Ya, intinya kalau pertanyaannya terkait dengan aplikasi, nanti silakan menghubungi verifikator masing-masing ya gitu Bu Sinta ya, kalau terkait aplikasi supaya nanti kalau ada kesalahan penarikan data nanti langsung dihubungi ke programmernya. Tapi kalau terkait dengan indikator dan lain-lain boleh tanya jawab, masih ada waktu ya, 3 lagi seperti itu ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Mungkin karena masih ada waktu, masih ada 2 penanya lagi. Apabila pertanyaannya selain dalam aplikasi, mungkin kami persilakan. Selanjutnya dari Kabupaten Seluma. Dari Kabupaten Seluma. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Silakan Pak. Kalau yang pertama sebenarnya pertanyaannya sama yang tadi. Jadi mungkin nanti kemudian yang kedua Bu terkait dengan kecepatan rata-rata Bu, itu mungkin Izin Pak, maaf suaranya kurang terdengar di kami. terkait dengan Iya, kecepatan baik, sudah terdengar. rata-rata itu mungkin bisa disampaikan nanti Bu, prosedur untuk surveinya seperti apa Bu, teknisnya seperti apa supaya nanti hasilnya juga komprehensif, nanti bisa juga diterima oleh tim presiden. Jadi begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak. Izin Bu Desi mungkin bisa langsung dijawab terkait dengan kecepatan rata-rata. Ya, tadi juga saya baca di kolom chat ya, jadi terkait dengan kecepatan rata-rata ini ada yang menanyakan apakah harus dilakukan pihak ketiga seperti itu. Jadi ini karena kecepatan rata-rata ini masih indikator baru, jadi dan juga Bapak dan Ibu untuk 2022 kecepatan awal kan sudah tidak mengisi ya, jadi tidak perlu pakai dengan pihak ketiga. Ini bisa sementara ini bisa dilakukan dengan sederhana dengan menggunakan kendaraan yang sudah terkalibrasi. Jadi berapa kecepatan di ruas yang ditangani seperti itu. Dan mengenai apakah ada metode khusus atau apa, nanti kita akan coba sampaikan panduan. Tapi untuk yang 2023 nanti, kalau untuk 2022 Bapak dan Ibu cukup mengisi setelah penanganan dengan menggunakan kendaraan yang sudah terkalibrasi, dan yang sebelum penanganan Bapak Ibu isi aja dulu, mohon maaf, diperkirakan kira-kira sebelum penanganan kemarin jalannya gimana ya, apakah benar-benar rusak berat sehingga dia 10 km per jam sangat lambat, atau mungkin masih jalannya rusak ringan tapi banyak simpangan-simpangan dan lain-lain, tapi ini lebih kepada kenyamanan dari pengguna jalan ya, karena sudah dilakukan penanganan kondisi jalan seperti itu. Nah, untuk survei kondisi jalan jembatannya kan banyak ya, ada speed gun gitu juga bisa, tapi memang untuk saat ini karena kita dengan waktu yang sangat terbatas, jadi Bapak dan Ibu cukup lakukan dengan kendaraan yang terkalibrasi saja berapa kecepatan rata-rata di ruas yang ditangani seperti itu. Nah, untuk 2023 akan kami sampaikan panduan terkait dengan survei di awal terkait dengan kecepatan ini. Jadi intinya untuk 2022 ini jangan sampai memberatkan. Kalau untuk data kondisi kan memang Bapak dan Ibu sudah melakukan survei ya di ruas yang ditangani. Jadi tinggal dilihat setelah penanganannya berapa, itu juga kan kemarin sudah terupload dalam SIPJD, semoga konsisten juga antara turun ke lapangan atau tidaknya. Dan untuk jembatan memang jelas sebelum penanganan, kalau memang dia sampai penggantian kan memang pasti dia dinilai kondisi 5 ya, sudah rusak berat seperti itu, dan penanganan setelah penanganan di 0, tapi nggak apa-apa diisi aja dulu itu. Dan yang kecepatan tadi yang untuk kecepatannya tadi saya sampaikan bahwa silakan ya, ini juga ada pertanyaan terkait dengan kecepatan juga, apakah disurvei pada keseluruhan ruas atau penanganan saja. Jadi tadi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa baik itu kondisi maupun kondisi jalan maupun kecepatan disurvei adalah sepanjang ruas jalan.
karena dia rata-rata ya, gitu. Kalau untuk kecepatan rata-rata. Jadi kalau misalnya yang ditangani saja pasti kan dia sudah pasti di atas 60 ya, tapi karena ada segmen-segmen lain yang mungkin masih tidak mantap, itu yang akan mempengaruhi terhadap penilaian capaian dalam satu ruas. Jadi dalam satu ruas, bukan hanya segmen yang ditangani saja. Itu ya, Bu Linta. Baik, terima kasih Bu Desi untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya mepet untuk Bapak-Bapak yang sholat Jumat, izin mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jadi apabila terdapat kendala, bisa menyampaikan langsung kepada masing-masing korwilnya. Untuk aplikasinya nanti akan kami sampaikan kepada programmernya lebih lanjut dan akan ditindaklanjuti. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh kegiatan sudah kita lewati bersama. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu sekalian dapat mulai melakukan persiapan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pengisian data pada aplikasi e-monitoring. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun kekeliruan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk linknya, untuk link materi dan tutorial tadi sudah disampaikan di chat. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang terlewat. Bapak Ibu bisa langsung mengakses pada Instagramnya PFID Bidang Jalan. Ya, jadi terkait ini ya, tadi mungkin kalau ada yang terlambat ikut, atau mungkin yang tadi izin sholat, tadi ada sambutan Bapak Kapus, kemudian juga ada terkait dengan paparan, dan tadi tutorial dari Pak Prandi, bisa dilihat nanti di Instagram terkait dengan penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Desi. Recording stopped.